Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Teman-teman, hari ini kita akan membahas FR kedua tentang soal-soal pedagogik. Kalau kita lihat sekilas dari FR kedua ini, materinya hampir sama dengan FR yang pertama ya teman-teman, yaitu seputar remedi, pengayaan, prota, prosem, itu ya. Nah, di sini kita akan membahas FR kedua dari teman-teman kalian yang sudah mengikuti tes pada hari kedua. Langsung saja kita bahas. Nah, menurut teman kalian yang sudah mengikuti tes, di situ dituliskan bahwa untuk soal pedagogik narasinya panjang-panjang sekali. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati nanti ketika mengerjakan soal-soalnya. Teman-teman harus teliti membaca soalnya, yang ditanyakan dalam soal tersebut apa gitu ya. Karena di sini bentuk soalnya itu narasi yang panjang. Adapun materi yang keluar itu antara lain tujuan penilaian sumatif dan formatif. Nah, kalau teman-teman ingat, jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya itu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada evaluasi diagnostik, yaitu menelaah kelemahan siswa atau faktor penyebab kelemahan siswa itu. Yang kedua ada evaluasi selektif, yaitu memilih siswa yang tepat untuk program tertentu. Misalkan ketika siswa mau memilih jurusan IPA maupun IPS, nanti kan akan diadakan tes terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu evaluasi penempatan siswa pada program tertentu. Yang keempat, evaluasi formatif. Nah, ini sesuai dengan FR. Evaluasi formatif itu bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Biasanya evaluasi formatif ini dilaksanakan setelah pembelajaran. Misalkan satu bab selesai itu dilakukan ulangan harian. Nah, itu termasuk evaluasi formatif. Yang selanjutnya ada evaluasi sumatif, yaitu bertujuan menentukan hasil dan kemajuan belajar. Biasanya ini bentuk tesnya itu dalam UAS atau ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, seperti itu. Terus di sini disebutkan dalam FR kedua tentang pengayaan. Pengayaan itu dilakukan untuk memperdalam materi. Jadi ketika ada siswa yang sudah tuntas untuk suatu materi, namun ada teman-teman lainnya yang masih remedi. Nah, ketika teman-teman yang lain ini masih remedi, nah siswa yang tuntas ini diberi pengayaan, yaitu diberi materi untuk memperdalam konsep atau untuk lebih memahami materi yang telah diajarkan. Nah, di sini dituliskan nanti diberi narasi mengenai jumlah peserta didik yang tidak memenuhi KKM, kemudian menentukan bentuk remedial yang dipakai. Misalkan di sini ada beberapa aturan untuk menentukan bentuk remedial. Jika yang remedi itu lebih dari 50%, maka bentuk remedialnya yaitu dengan melakukan pengulangan materi dengan metode lain. Jika yang remedi itu antara 20-50%, bentuk remedialnya bisa berupa penugasan kelompok. Nah, jika remedinya ini kurang dari 20%, maka bentuk remedialnya yaitu bimbingan intensif. Nah, materi tentang pengayaan dan bentuk remedial ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Terus yang selanjutnya mengenai silabus. Diberi pernyataan, nanti kita diminta menentukan komponen tersebut terdapat pada bagian silabus di poin apa. Nah, jadi di sini teman-teman harus tahu tentang komponen-komponen dari silabus. Ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Terus yang selanjutnya ada prota prosem. Ini juga sudah kita bahas pada video sebelumnya mengenai kapan kita menentukan prota dan prosem, komponen apa saja, terus bagaimana langkah-langkah menyusun prota dan prosem. Ini juga sudah ada di video sebelumnya. Terus yang terakhir yaitu menentukan bentuk tes dan penilaian yang sesuai. Nah, ini teman kita mendapatkan materinya tentang olahraga dan seni budaya. Nah, itu beberapa FR yang keluar pada hari kedua. Nah, selanjutnya ini saya juga mendapat FR dari grup Telegram mengenai pedagogik, masih seputar pedagogik. Di sini teman kalian menyebutkan FR yang keluar di hari kedua yaitu tentang KD KI-nya keluar, terus disuruh menentukan tujuan pembelajaran. Misalkan nih, teman-teman disediakan KD 3.1 4.1 mengenai apa-apa-apa gitu kan. Nah, terus teman-teman dari KI dan KD itu disuruh untuk menentukan tujuan pembelajarannya.
Terus yang kedua ada pengayaan. Pengayaan ini sudah kita bahas di video yang sebelumnya. Teman-teman bisa lihat videonya, nanti saya linkkan di deskripsi. Terus yang ketiga ada silabus. Sama, silabus juga sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Yang keempat evaluasi. Nah, tadi sudah kita singgung evaluasi berdasarkan tujuan itu ada 5 jenis tadi ya. Terus yang kelima ada kasus peserta didik. Kasus peserta didik ini biasanya mengenai kesulitan belajar. Jadi tugas guru ketika ada siswa yang kesulitan belajar, apa yang harus dilakukan? Biasanya seperti itu ya teman-teman. Yang keenam ada sikap yang afektif sama yang psikomotor. Mungkin nanti bentuk soalnya bisa cara mengukur sikap siswa atau cara penilaian efektif dan psikomotor itu menggunakan bentuk tes yang seperti apa, seperti itu. Terus yang ketujuh yaitu penilaian. Nah, mungkin bisa disebutkan maksudnya prinsip-prinsip penilaian atau pengertian dari penilaian itu apa saja. Nah, teman-teman harus tahu tentang prinsip-prinsip penilaian. Teman-teman, hari ini kita akan membahas FR pedagogik dari teman-teman kita yang udah melakukan tes hari ini, yaitu hari ketiga, tanggal 3 September 2020 ya teman-teman. Langsung saja kita bahas yang pertama. Pada materi pedagogik itu masih sama seperti hari-hari sebelumnya, dimana yang keluar yaitu tentang prota dan prosem. Prosem atau promes sama ya teman-teman. Nah di sini teman-teman kita yang sudah mengikuti tes SKP, kita disuruh menghafalkan buku 1 guru, buku 2 guru, sama buku 3 guru. Nah, apa aja isi dari buku 1, buku 2, dan buku 3 ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus yang kedua yaitu ada Kaldik, kalender pendidikan. Mungkin yang keluar tentang Kaldik ini seputar bagaimana cara kita untuk merancang Kaldik, seperti itu ya. Terus apa itu jam efektif? Apa itu jam cadangan? Berapa atau bagaimana cara menghitung jam efektif atau jam cadangan, mungkin seputar itu. Nah, terus yang selanjutnya ada silabus. Silabus ini mungkin bisa berisi apa itu silabus, bagaimana itu manfaat silabus, tujuan silabus itu untuk apa, terus komponen-komponen yang ada di dalam silabus itu apa saja, terus bagaimana langkah-langkah kita dalam menyusun silabus. Nah, itu mungkin seputar tentang silabus. Untuk yang RPP, RPP ini juga hampir sama. Mungkin nanti pengertiannya dari RPP itu apa, terus tujuan dari RPP itu untuk apa, manfaatnya, terus langkah-langkah dalam penyusunan RPP itu apa saja. Biasanya tuh soal yang keluar itu tentang langkah-langkah penyusunan RPP. Jadi nanti di soal itu kita diberi pilihan atau diberi pernyataan-pernyataan, terus kita disuruh mengurutkan bagaimanakah langkah-langkah dalam penyusunan RPP. Terus yang selanjutnya ada SKL atau standar kelulusan. Ada penilaian. Penilaian di sini berkaitan dengan evaluasi, mungkin nanti instrumen dan bentuk penilaiannya bisa dalam bentuk tes atau penilaian dalam observasi atau berupa angket seperti itu, atau mungkin jika itu tes itu bisa soal uraian atau soal pilihan ganda objektif, maksudnya seperti itu ya. Nah, untuk yang soal uraian itu dibagi menjadi 2, yaitu ada uraian bebas dan uraian terbatas. Uraian bebas ini juga disebut dengan uraian terbuka biasanya. Kalau uraian terbatas ini biasanya soal uraian yang diminta untuk menyebutkan, contohnya sebutkan 3 tujuan. Nah, itu berarti kan dia hanya terbatas 3 tujuan saja. Nah, itu contoh-contoh penilaian. Terus yang selanjutnya ada remedial. Nah, mungkin sebelum kita menentukan remedi atau pembelajaran remedi, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk menentukan proses remedi. Misalkan kita harus menganalisis hasil ulangan atau menentukan kesulitan dan lain sebagainya.
Selain remedi, mungkin tentang tujuan remedi. Tujuannya remedi itu untuk apa? Terus tentang bentuk-bentuk remedi. Apakah bentuknya itu dalam pembelajaran ulang atau pemberian tugas atau belajar kelompok. Nah, itu juga beda-beda. Yang berkaitan dengan remedial ini biasanya yaitu tadi tentang langkah-langkah kita dalam menentukan pembelajaran remedi, terus tujuannya remedi atau manfaatnya remedi, mungkin seputar itu. Terus yang selanjutnya yaitu tentang tutor sebaya. Tutor sebaya ini dilakukan ketika ada beberapa siswa yang kurang memahami materi. Nah, nanti dia akan dibantu oleh siswa lain atau kakak tingkatnya mereka yang lebih memahami materi tersebut. Terus yang selanjutnya ada KKM. Nah, KKM ini berkaitan dengan program remedial tadi. Misalkan ada 50% siswa yang tidak tuntas dalam KKM. Nah, itu langkah selanjutnya atau proses remedinya seperti apa? Yaitu ketika dia kurang dari atau lebih dari 50%, maka guru harus melakukan pembelajaran ulang dengan metode pembelajaran yang berbeda. Tapi jika yang remedi yang tidak tuntas KKM itu sekitar 20 atau 20 sampai 50 siswa, itu bisa melakukan dengan belajar berkelompok. Sedangkan kalau kurang dari 20 yang tidak tuntas dengan KKM itu bisa melakukan dengan pemberian tugas atau bimbingan seperti itu. Terus yang selanjutnya ada program sekolah, ada lagi intek, sama satu lagi apa itu lupa. Nah, ini yang memberi soal lupa ya. Pokoknya intek itu pengetahuan awal siswa. Terus yang selanjutnya ada kata operasional. Ini disuruh menghafalin mulai dari C1, C2 sampai C6 taksonomi Bloom. Yaitu tentang C1 itu kata kerja operasionalnya apa saja. Terus C2 apa, C3 apa, sampai C6 apa. Terus yang selanjutnya yaitu ada pembagian C1, C6 ke level L1 sampai L2. Terus ada lagi juga tentang teori Bandura, Thorndike, Vygotsky. Terus ada juga tahapan perkembangan anak dan remaja. Nah, ini beda ya. Tahapan anak itu apa saja dan tahapan remaja apa saja. Nah, itu sedikit FR pedagogik hari ketiga 3 September 2020. Disebutkan kita disuruh menghafalkan isi dari buku 1, buku 2, dan buku 3. Nah, ini ada administrasi guru, yaitu dari buku 1 sampai buku 4. Yang pertama yaitu tentang analisis SKL, standar kelulusan. Terus itu buku 1 berisi tentang SKL, KIKD, silabus, RPP, dan KKM. Sedangkan yang buku 2 yaitu berisi tentang kode etik, ikrar guru, tata tertib, pembiasaan, kalender pendidikan, alokasi waktu, program tahunan, dan promes, program semester. Dan yang buku 3 itu berisi tentang absensi, jadwal mengajar, penilaian, daya serap siswa, jurnal guru, daftar buku pegangan, analisis butir soal, analisis ulangan pengayaan, dan soal dan kisi-kisi soal. Dan tambahan untuk yang buku keempat itu ada evadir, program tindak lanjut, dan daftar pustaka. Nah, itu tentang isi dari buku 1, buku 2, dan buku 3 serta buku 4 tentang administrasi guru berdasarkan kurikulum 2013. Nah, itu tadi seputar FR pedagogik hari ketiga. Semoga videonya bermanfaat. Teman-teman tetap semangat belajarnya. Semoga kita semua bisa menjadi ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.